Hai guys, welcome back to Golf Headlines Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Masih bersama dengan saya Anjana Demira Saya Uke Hendarman. Dan tadi kita di segmen 1 ya Kak, kita sudah membahas soal bagaimana pembinaan atlet khususnya atlet golf di Indonesia. Nah tapi kan kita masih perlu ya kita kulik lebih jauh lagi sebenarnya pembinaannya seperti apa sejauh ini. Jadi kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang hadir bersama kita di sini, yaitu Wakil Ketua Umum PBPGI Bapak Sony Muhammad Hasan. Selamat pagi Pak Sony. Pagi semuanya. Nah, pagi Pak. Sebelum kita mungkin bahas lebih lanjut, bagaimana Pak melihat turnamen di saat ini, sekarang ini seperti apa? Bagus sekali, ya. Udaranya cukup mendukung. Panas tapi anginnya dingin dan atlet kita ya dominasinya masih atlet-atlet Indonesia in the leading boardnya. Cukup ya banyak didominasi tapi masih dengan yang junior kita, ya walaupun banyak juga atlet yang cukup berumur, cuman ya bisa dibilang memang junior kita yang sekarang ini cukup bagus-bagus. Betul. Ya. Benar sih Pak, karena mungkin kalau kita lihat klasemen leaderboard dari kemarin itu memang selalu dipuncaki oleh atlet Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita lihat Rehan dan juga Elaine itu kan dari kemarin selalu berada di klasemen teratas. Tanggapannya terhadap mereka dan yang lainnya seperti apa Pak? Kita bisa lihat ya, sejak COVID ya kita bawa pembinaan golf tuh olahraga ini cukup menjamur. Ya. Dan terus terang kita harus berterima kasih kepada orang-orang tua semuanya, cukup mensupport anak-anaknya. Makanya kita punya banyak sekali atlet muda yang cukup mempunyai skill yang sudah bisa bersaing di level internasional. Iya dan melihat potensi atlet Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Begini ya, basically kalau kita ngomong atlet tuh terus terang kita mesti balik lagi daripada support orang tuanya. Ya. Terus ya kita sebagai support daripada PB sendiri kita cuman bisa memfasilitasi adalah arena mereka buat berpanggung. Ya, dengan adanya seperti Medco International Pondok Indah ini merupakan arena yang baik sekali buat mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka, dan kita juga dari PB juga terus encourage untuk mereka supaya bisa ikut berpartisipasi ke depannya di arena-arena lain yang baik secara internasional maupun secara nasional. Iya betul, karena mungkin untuk bisa menyamakan gitu ya Pak di taraf internasional, pasti kan atlet-atlet ini juga butuh banyaknya pertandingan gitu ya. Betul. Salah satunya mungkin event seperti ini yang memang ditunggu-tunggu gitu. Nah untuk selanjutnya apakah mereka akan diikutkan untuk gelaran-gelaran seperti ini terus, atau sebenarnya strateginya nanti ke depannya seperti apa supaya bisa kalau menyamakan gelaran, gitu? kita akan berupaya membuka pintu sebesar-besarnya supaya mereka bisa berpartisipasi di segala event baik di Asia maupun internasional. Ya, kita juga akan memilih memberikan kesempatan kepada semuanya lah. Nah terus terang ya pembinaan juga dari coachnya, dari fisiknya, dari psikologinya perlu tetap dikembangkan supaya mereka juga bisa bersaing dengan para atlet-atlet dari negara lainnya. Ya. Kalau saat ini proses pembinaannya seperti apa Pak? Nah pembinaan sekarang kita encouragement lebih daripada individual, masih juga mereka kita arahkan untuk ikut ke tim-tim ya, baik secara Pemprov ataupun yang individual ya. Tapi again masing-masing masih ada coachnya masing-masing ya. Dan kita juga ada coach nasional dan dari pembinaan namanya pemain pun kita ada seleksi, kita tingkatkan kekurangan mereka, kita lihat apa yang mereka butuhkan, kita coba membantu di sisi itu. Oke, namun hingga saat ini ada kesulitan nggak sih Pak yang dihadapi oleh PBPGI sendiri? Ya satu sih ya, pertandingan tuh butuhkan biaya kan. Pasti kita makin banyak butuh sponsor yang untuk mengakomodasi acara-acara seperti ini. Setuju. Especially untuk event-event internasional. Dan nggak murah. Betul. Ya. Cuman kalau mau dilihat, sebetulnya golf bisa menjadikan industri, ya industri pariwisata. Kalau emang kita bisa mengembangkan bisnis ini, olahraga ini, mungkin kita akan bisa attract much more bigger event ke
di Indonesia. Amin. Dan kita mesti lihat juga bahwa negara kita blessing dengan dua musim yang cuma 2 musim. Mestinya kita bisa membangun industri yang mengattract mungkin untuk pemain-pemain asing untuk berlatih di Indonesia juga ke depannya. Jadi terbuka untuk para sponsor. Nah, ada target nggak sih Pak sejauh ini, mungkin tahun ini targetnya seperti apa untuk? Wah itu mesti ngomong ke kita lagi seperti kemarin ya di juaraan junior kita nomor 1 dan laki-laki dan perempuannya dari Indonesia loh. Itu suatu penampilan yang luar biasa dari mereka dan diharapkan ke depannya juga akan continue seperti itu. Nah, harapannya pasti kita semua juga Indonesia bisa bersaing bahkan menjadi leader gitu ya Pak di kancah internasional gitu. Nah untuk saat ini Bapak melihat kualitas turnamen di Indonesia sendiri apakah sudah cukup, apa ada yang harus ditingkatkan lagi? Kalau mau dibandingkan dengan yang lain kita sudah cukup baik ya. Lapangan-lapangan kita juga selalu improve ya. Pondok Indah juga selalu improve, lapangan lain juga improve ya. Dan mungkin juga kualitas pemain kita improve. Sebetulnya kita cukup kompetitif kok. Tinggal sekarang kita gimana meningkatkan atlet kita supaya mereka bisa punya mental yang kuat, bisa bersaing, dan kita sebagai PB harus membukakan pintu sebesar-besarnya supaya mereka bisa ikut kompetisi ini. Ya, betul. Jadi mungkin dari PB-nya sendiri pembinaannya semuanya gitu ya Pak sudah mumpuni pastinya, dengan harapannya pasti agar atlet Indonesia khususnya golf ini bisa sangat berkembang gitu ya Pak di taraf nasional maupun internasional. Ya. Mungkin terakhir Pak, harapannya untuk perkembangan golf di Indonesia sendiri seperti apa? Terus terang sih kita cukup happy ya, kita lihat setiap hari makin banyak atlet-atlet, maksudnya anak-anak kecil mulai tertarik dengan game ini. Even kalau mau dilihat perkembangan pegolf perempuan makin banyak di Indonesia, udah nggak takut panas. Ya. Saya dulu dilarang sama orang tua saya karena panas. Betul, cuman sekarang lihat deh, maksudnya mereka sangat-sangat antusias walaupun dengan kondisi seperti ini. Kalau di sini sore-sore kadang-kadang kita lihat tuh anak-anak kecil pada latihan chipping, putting, which is pemandangan yang membahagiakan buat kita. Betul Pak, dengan banyaknya kualitas sunblock yang bagus juga Pak. Kok jadi iklan? Saya kan nggak bilang mereknya, cuma bilang sekarang karena di medsos gitu mungkin itu juga membuat nggak takut panas lagi. Tapi memang menarik tadi untuk menanggapi sedikit dari yang disampaikan Pak Sony tadi, bahwa memang betul anak-anak ini sekarang sangat banyak sekali yang mulai bermain golf, yang mana satu di antara mereka tuh, beberapa di antara mereka yang akan nanti ke depannya boleh jadi menjadi penerus dari atlet-atlet yang sekarang sedang bermain, karena biar bagaimanapun siklus ya namanya siklus pemain ya, mungkin setelah jadi pemain nasional kemudian masuk ke timnas dan akhirnya beberapa dari mereka akan shifting menjadi profesional, di mana begitu mereka jadi profesional, disitulah peran dari mungkin dari PB dan Pemprov PGI dimanapun berada untuk tetap menyiapkan, memproduksi atlet-atlet yang akan menjadi regenerasi daripada atlet-atlet yang sekarang saat ini ada. Jadi saya rasa mungkin itu yang dari sisi saya yang memang penting untuk digarisbawahi, bahwa ke depannya kita masih butuh pemain-pemain ini terus sampai kapanpun. Kita butuh orang tua juga loh buat support ini. Justru itu, ini saya mengencourage, kita mengencourage orang tua untuk selalu support anak-anaknya untuk bisa bermain golf. Itu poin dasarnya sebetulnya itu, untuk di underline tadi sama Pak Sony. Betul-betul, seperti yang kemarin kita bahas juga, talent scouting itu penting ya untuk sangat dari kecil gitu, karena kan itu menjadi penerus. Karena kalau kita ngomongin olahraga golf bukan olahraga yang berapa kali pukul langsung bisa jago gitu, itu harus dibina dari saat kecil gitu ya, baru bisa sampai. Tidak ada yang instan kalau di golf. Benar, itu dia. Baiklah, terima kasih banyak Pak Sony sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih, seru banget obrolan kita bareng Pak Sony. Nanti pun setelah segmen ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai pembinaan atlet di Indonesia. Namun jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.